Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah jika kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, pada hari ini Bumi akan melanjutkan belajar kita, yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Namun sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Anak-anakku sekalian, sebelum Bumi lanjutkan, Bumi berharap kalian sudah menyiapkan alat tulis menulis, pulpen dan juga buku tulisnya untuk menyimak dan juga mencatat materi-materi yang akan Bumi sampaikan pada muatan pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau yang kita sebut dengan PPKN pada tema 5, yaitu ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem kelas 5. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Nah, materi pembelajaran pada hari ini yaitu peristiwa Sumpah Pemuda, upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, usaha mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ya, anak-anakku sekalian, materi PPKN ini terdapat pada pembelajaran 3 dan 4 pada tema 5, subtema 1. Anak-anak boleh membuka juga bupenanya dan juga boleh menyiapkan alat tulis penulisnya ya. Oke, kita mulai anak-anak. Oke, peristiwa Sumpah Pemuda anak-anak ya. Nah, anak-anakku sekalian, persatuan dan kesatuan bangsa itu sangatlah penting untuk menjaga kerukunan dan persatuan, kerukunan dan juga kedaulatan bangsa. Oleh sebab itu, salah satu peristiwa penting yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa adalah peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda merupakan hasil keputusan Kongres Pemuda II, yaitu pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928 di Jakarta. Jadi kongres ini dihadiri 750 orang wakil dari organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia, yang berasal dari berbagai suku di Indonesia. Anak-anakku sekalian, para pemuda meyakini bahwa kemerdekaan Indonesia hanya dapat diraih dengan semangat persatuan ya. Jadi dan juga rasa cinta tanah air ya nak ya. Oleh sebab itu dengan diselenggarakannya Kongres Pemuda diharapkan gitu anak-anak ya dapat memberikan rasa untuk mempersatukan ya seluruh pemuda di Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, Sumpah Pemuda ini merupakan dasar dari dasar dari rasa untuk membangkitkan persatuan dan kesatuan. Nah, kemudian pada Sumpah Pemuda juga pada Sumpah Pemuda ini pertama kalinya lagu Indonesia Raya dinyanyikan dengan dikibarkannya bendera merah putih. Nah, lagu Indonesia Raya ini merupakan ciptaan dari W.R. Supratman atau W.G. Rudolf Supratman, gitu ya. Oke, baik. Adapun bunyi dari Sumpah Pemuda atau isi dari Sumpah Pemuda, yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bersumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, ini adalah 3 poin penting yang terdapat pada isi dari Sumpah Pemuda. Nah, anak-anak, Bumi berharap kalian menghafalkan bunyi dari isi Sumpah Pemuda ini ya. Baik, selanjutnya adalah manfaat peristiwa dari Sumpah Pemuda. Manfaatnya yang kita dapat ambil adalah yang pertama mempererat persaudaraan. Kemudian juga mewujudkan kerukunan anak-anak ya dengan misi yang sama ya, menumbuhkan semangat bekerja keras, kemudian semangat untuk gotong royong dalam membangun bangsa.
ini adalah manfaat dari peristiwa dari Sumpah Pemuda. Oke, kita lanjutkan. Usaha mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan NKRI. Ya. Anak-anakku sekalian, sebelum peristiwa Sumpah Pemuda, semangat persatuan bangsa Indonesia itu sudah terwujud melalui munculnya organisasi-organisasi nasional. Nah, salah satunya adalah Indische Partai ya. Seperti yang ada di layar kalian bahwa Indische Partai didirikan di Bandung pada tahun 1912 ya. Para pendirinya dikenal dengan sebutan tiga serangkai ya. Jadi para pendiri Indische Partai ini disebut dengan dengan sebutan tiga serangkai, yaitu Dr. Ernest Francois Eugenie Douwes-Dekker atau kita kenal dengan Douwes-Dekker yang itu adalah nama asingnya Nana ya, sedangkan nama Indonesianya adalah Danudirjo Setiobudi, kemudian R.M. Suwardi Suryaningrat atau yang kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara dan juga Dr. Cipto Mangunkusumo. Ini adalah tiga tokoh penting dalam sebutan tiga serangkai yang telah mendirikan Indische Partai di Bandung pada tahun 1912. Nah, anak-anakku sekalian perlu diketahui bahwa Indische Partai ini adalah organisasi yang bersifat radikal. Nah, apa itu yang bersifat radikal? Yaitu perjuangan yang amat keras menuntut perubahan dengan cara melakukan non-kooperasi. Jadi non-kooperasi itu artinya tidak bekerja sama, Nana ya. Jadi non-kooperasi itu artinya tidak bekerja sama terhadap pemerintah kolonial. Yang dimaksud dengan pemerintah kolonial itu adalah pemerintah Belanda. Nah, jadi tepatnya Indische Partai itu didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 ya. Nah, kemudian Indische Partai berani mengkritik pemerintah Belanda yang kolonial tadi ya Nana ya, dan menuntut kemerdekaan Indonesia. Nah, Indische Partai ini bertujuan untuk mengembangkan semangat persatuan dan rasa cinta tanah air ya. Jadi semangat persatuan dan cinta tanah air bangsa Indonesia. Nah, Indische Partai juga menjadi pemersatu bangsa karena anggotanya itu berasal dari suku, ras dan agama yang berbeda-beda ya. Nah, Indische Partai merupakan salah satu upaya bangsa Indonesia mempertahankan persatuan dan kesatuan. Jadi mereka, maksudnya organisasi ini, Nana ya, bersatu mengusir penjajah untuk meraih kemerdekaan ya Nana ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, adapun upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, yang pertama adalah saling menghormati dan menghargai. Kemudian menghargai hak dan kewajiban antar anggota masyarakat. Ya, ini adalah upaya ya. Kemudian bergotong royong melakukan berbagai kegiatan, memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sekitar, menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah, menolong tetangga yang mengalami musibah, memiliki rasa toleransi antar sesama. Ini merupakan upaya atau usaha yang kita lakukan dalam pertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Keragaman yang tidak disikapi dengan baik maka akan dapat menyebabkan perpecahan ya Nana. Oleh karena itu kita harus saling menghargai perbedaan dalam keragaman agar persatuan dan kesatuan dapat terus dipertahankan. Mungkin itu anak-anak yang dapat Bu Umi sampaikan. Baik, selanjutnya yaitu usaha mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Usahanya, anak-anak ya, sekarang kita usahanya. Bagaimana tadi upaya, sekarang kita usahanya, oke ya. Nah, anak-anakku sekalian, negara Indonesia sering disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, Negara Kesatuan itu adalah negara berdaulat yang merupakan satu kesatuan, ya. Nah, dalam negara kesatuan, pemerintah pusat memegang kekuasaan tertinggi. Ya, jadi negara kesatuan memegang tertinggi ya Nenek ya. Jadi kekuasaan tertinggi itu dipegang oleh pemerintah pusat. Nah, sedangkan pemerintah daerah hanya menjalankan kekuasaan tertentu yang diberikan oleh pemerintah pusat. Jadi terstruktur gitu anak-anak ya. Ada pemandunya gitu ya. Nah, kemudian anak-anakku, sebutan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdasarkan Undang-Undang Dasar
1945 pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik ya. Jadi negara kesatuan yang berbentuk republik. Oke. Adapun tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 1, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, ini juga tercantum dalam pasal 18 dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 1. Nah, mungkin anak-anak nanti bisa mencatat atau mengingat terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945 tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, upaya mempersatukan NKRI adalah dengan cara ini anak-anak ya, berpartisipasi dalam upaya menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Jadi persatuan dan kesatuan NKRI merupakan modal penting anak-anak ya dalam pembangunan bangsa. Tanpa adanya persatuan dan kesatuan, bangsa kita tidak akan mudah anak-anak ya akan mudah terpecah belah ya. Jadi upaya mempersatukan NKRI merupakan tugas kita bersama ya sebagai warga negara. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk persatukan NKRI adalah dengan cara ikut berpartisipasi ya dalam upaya menjaga kesatuan wilayah dan bangsa Indonesia. Nah, partisipasi itu artinya adalah turut serta atau terlibat dalam kegiatan tertentu ya. Jadi partisipasi itu artinya turut serta atau terlibat dalam kegiatan tertentu anak-anak ya. Nah, jadi anak-anakku sekalian, contohnya ya, jadi kegiatan tertentu, kegiatan yang dimaksud ini adalah kegiatan dalam menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Contohnya, misalnya ikut serta dalam peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, ikut serta dalam organisasi masyarakat, mengikuti upacara bendera, ikut serta dalam kegiatan gotong royong di masyarakat. Nah, mungkin itu yang dapat Bu Umi sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya Bu Umi mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua.